Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Rika Susilawati, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Reguler 3D. Di sini saya sebagai koordinator kelompok 5 dengan tema Keputusan Investasi dan Perbedaan di Era COVID-19. Mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Amir Tengku Ramli, MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Pertama ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Saya bertugas sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Ira Salsadila, bertugas sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Sina Salsabila Ramukti, bertugas sebagai pewawancara. Apa itu investasi? Kalau misalnya kita mengacu ke Edward Dustin-Lilin, seorang investment analyst, di bukunya yang berjudul Investasi dan Manajemen Portofolio, investasi itu adalah sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Oke, biar gampang, investasi itu sebuah kegiatan di mana kalian mempersiapkan dana atau sumber daya lain sekarang untuk dapat untung di masa depan. Semakin kalian tunda investasi, harta kalian semakin terancam. Maksudnya gimana? Buat ngerti pernyataan itu, kalian harus ngerti dulu apa sih itu inflasi. Nah, inflasi ini adalah meningkatnya harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Dan disinilah investasi bisa menolong kalian melawan inflasi. Kalian bisa investasi kemana aja sih? Oke, sekarang kita ngomongin dulu aset apa aja yang biasa dipakai untuk investasi. Nah, aset yang biasa dipakai untuk investasi ini ada aset real dan aset finansial. Apa sih bedanya? Nah, kalau aset real itu aset yang berwujud, misalnya kayak emas, tanah, rumah. Kalau aset finansial berarti kita ngomongin meningkatkan aset di surat berharga. Contohnya kayak apa sih? Contohnya kayak saham, obligasi, dan reksadana. Oke, biar lebih jelas lagi, yuk kita tonton video wawancara kita. Jadi ini Kak, aku mau tahu juga kalau di Bank Sinar Mas ini, kalau dalam bidang investasinya itu ada investasi bentuk apa aja ya? Yang dimaksud investasi apa dulu nih? Pemahaman investasi apa nih? Iya, jadi apa? Kan kalau misalnya investasi itu jadi kayak kita kayak apa ya? Jadi misalkan emas, kita pegang emas ini buat nanti investasi kita gitu di masa depan. Nah kalau misalnya di bank di sini tuh misalkan ada investasi itu dalam bentuk apa aja? Kalau emas kita nggak ada, jadi mungkin kalau teman-teman ada pernah lihat iklan mungkin di beberapa online ada ya. Kalau di kita nggak ada, jadi kita pure pengelolaan untuk investasi itu dalam bentuk dana tunai yang dilakukan diinvestasikan ke kita atau disimpan di kita, yaitu tadi yang saya bilang. Yang dari berupa bunganya juga. Betul, misalkan dalam bentuk simpanan kita ada tabungan, ada deposito, ada giro, gitu kan, benefit yang didapatkan bunga, gitu. Atau misalkan mau ada lagi ke produk reksadana nanti nasabah dapat benefitnya berupa return atau imbal hasil, gitu. Nanti ada spare dari pokoknya itu dia dapat keuntungan, gitu ya. Tadi return tadi ya dengan perhitungan tertentu, gitu. Atau ada lagi investasinya tetap dengan berupa simpanan juga, tapi dalam produknya apa? Misalkan asuransi investasi. Jadi nasabah dapat proteksi asuransi, tapi tetap dapat benefit investasinya juga. Nah, kalau di kita intinya pola nasabah kalau mau beli investasinya itu tetap dalam bentuk tunai, belum ada sih kalau misalnya dalam bentuk emas. Itu sih. Menurut kakak, kalau buat anak milenial ini disarankan memulai investasi nggak sih? Sangat amat ya kalau misalnya menurut saya, karena gini, investasi itu kan nggak langsung dimulai dalam hal besar.
kita bisa bermulai dari hal kecil, menyisihkan dari uang yang kita miliki gitu. Dalam bentuk apa? Simpanan. Sekarang teman-teman nggak mungkin dong nyimpen uang cash, ya nggak sih? Teman-teman punya dana eligible, nyimpen uang cash di tas, apa nggak langsung digunakan? Pasti langsung memakai Pasti kepake terus. Belum lagi kalau misalnya amit-amit ada kejadian apa, ada kecopetan atau apa, uang cash semua hilang. Tapi kalau dalam bentuk simpanan, dan kalau misalnya lebih aman, betul. Dan kita pun ada penjaminnya teman-teman. Kalau misalnya ada belajar atau misalnya pernah tahu ada LPS, ada lembaga penjamin simpanan gitu. Dimana kalau misalkan sampai teman-teman menyimpan dana di bank tertentu yang dijamin sama LPS dengan nominal tertentu, itu kalau sampai amit-amit misalnya banknya dilikuidasikan gitu, itu uang teman-teman tetap dijamin untuk bisa kembali dengan nominal yang sudah ditentukan di LPS tadi ya gitu. Jadi menurut saya sangat amat perlu gitu, dari hal kecil tadi saving. Kalau misalnya sudah mulai mau mencoba investasi lagi ke yang lebih lain, teman-teman bisa bermain sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk investasi. Teman-teman bisa lihat di situ yang pakai robot misalkan, jadi diatur kok investasinya, ada ke saham, ada ke unit link, itu nanti untuk skala yang lebih besar lagi gitu. Tapi memang intinya teman-teman sudah mulai memikirkan plan ke depannya dengan apa investasi itu tadi. Teman-teman masih kuliah, tetapi kan maksudnya sudah mulai berpikir pengen punya apa, mau jadi apa, mau akan seperti apa gitu. Pengelolaannya dimulai dari investasi tadi. Jadi nggak harus besar juga nominalnya. Nggak harus besar. Tapi yang penting ada kemauan juga. Betul. Dan di setiap perbankan itu pasti ada jenis tabungan reguler ataupun tabungan premium. Jadi ada tabungan dengan setoran yang sangat amat ringan untuk nasabah, bahkan ada yang gratis gitu kan. Ada yang tabungan memang premium, dalam artian setoran awalnya harus dengan nominal sekian gitu, yang besar mungkin skalanya. Tapi misalnya untuk kita misalnya yang masih belajar, kayak misalnya teman-teman mau buka rekening online di Bank Sinarmas, itu free. Kalau misalnya teman-teman mau ada melakukan setoran, nanti bisa dapat benefit gitu. Jadi hampir di semua perbankan pun ada keluar seperti itu. Atau ada juga produk-produk yang memang dari pemerintah gitu, yang memang di setiap bank sama namanya. Misalkan ada tabunganku itu awalnya adakan oleh pemerintah supaya masyarakat ini gemar menabung, belajar menabung. Setoran awal cuma 20.000. Itu untuk tabunganku. Semua bank pasti ada tabunganku. Belum lagi ada lagi kayak misalnya produk untuk program yang pelajar, ada simpanan pelajar. Itu setoran awalnya juga dengan hanya Rp5.000. Jadi banyak kalau misalnya memang mau itu kita memfasilitasi untuk itu gitu. Jadi membudayakan menabung itu ya bisa dari kecil. Enggak, justru kalau misalnya di umuran teman-teman harusnya sudah jalan, bukan baru memulai. Kalau menurut saya. Tapi kan ada beberapa dari kita juga tepatnya anak muda masih pada ragu untuk berinvestasi kan. Ragunya kenapa? Iya, mungkin karena mereka mikirnya kayak nanti kalau misalnya cuman awal-awal doang semangat, kesana-sananya malah dibiarin, atau emang harus penting banget ya investasi, kalau enggak nanti pokoknya kemungkinan yang mereka mikirnya tuh belum terjadi, tapi udah kayak mikirin kemungkinan buruknya gitu Kak, kalau soal investasi buat anak-anak muda. Itu saran Kakak gimana? Ya pertama kalian harus tahu dulu berinvestasinya dalam bidang apa. Misalkan nih, pada saat misalnya kalian tahu saham misalkan ya, teman-teman sudah pernah belajar ada bahasa high risk high return? Belum sih. Ya intinya gini, semakin resikonya besar, kemungkinan probabilitas kita untuk dapat keuntungan lebih besar kan semakin besar juga dong. Semakin kalian takut resiko, berarti keuntungan atau benefit yang didapatkan juga kemungkinannya lebih kecil sebanding dong. Nah, jadi yang pertama dibutuhinnya pemahamannya dulu. Misalkan hal kecil, kalian mau nabung misalnya, mau nyimpen di bank. Misalkan mau nyimpen di bank, kalian harus tahu namanya tabungan itu ada ketentuan, syarat dan ketentuannya apa. Misalkan kalian tanya produk tabungan yang kalian mau tempatin ini, oh dia ada admin bulanannya enggak? Oh dia ada kena biaya apa lagi tiap bulannya selain admin bulanan?
Kalian harus tanyakan itu. Jadi kadang misalkan teman-teman karena takut, ntar di bank uangnya berkurang. Secara logik harusnya tidak berkurang, tapi ada term and conditionnya apa? Misalkan tabungannya ada admin bulanan. Kalau uangnya nggak nambah, kedebet dong sama admin bulanannya. Admin bulanannya berapa nih? Let's say misalnya admin bulanannya 1.000. Kalian cuma nabung, misalnya punya uang di tabungannya 100.000. Bunga di tabungannya berapa? 0,1 misalkan. 0,1 dari 100.000 berapa? Nutup nggak sama admin bulanannya? Enggak, otomatis berarti pokoknya akan berkurang. Nah itu kan normal, jadi kalian harus tahu dulu kondisinya seperti apa. Tapi ada juga memang tabungan yang bebas biaya admin bulanan. Berarti kalau uang kalian 100.000 awal nabung terus nggak nabung lagi, uangnya akan tetap stay seperti itu. Tapi di kita itu biasanya ada kondisi rekening tidak aktif selama jangka waktu tertentu. Kalau tidak ada transaksi sama sekali, rekeningnya akan tidak aktif. Tidak aktif itu biasanya ada penaltinya. Nah itu baru akan didebet. Jadi kan yang pertama, tiap kita mau investasi kita harus tahu syarat dan ketentuannya dulu. Kalau jadi kita tahu, supaya nggak kena charge ini saya harus begini. Supaya saya nggak loss saya harus begini. Belum lagi kalau kalian sudah masuk ke, ini secara umum ya, bukan perbankan. Misalnya kan mau investasi lagi, mau main saham, ikutan main saham. Saham itu kan trennya naik turunnya cepet ya, gitu, dalam menit ini aja bisa langsung loss. Kalau kalian diemin uang kalian nggak pantau, tiba-tiba anjlok, berarti kan uang pokok kalian bisa hancur, bisa loss. Jadi sebenarnya bukan takut berinvestasi rata-rata anak muda atau kaum milenials itu, tapi enggan untuk mencari tahu. Sekarang kalau misalnya harusnya yang lebih berinovasi itu teman-teman muda, bukan orang-orang tua. Orang-orang tua itu lebih males. Tapi lebih banyak anak muda itu malah menurut saya jauh lebih, kebanyakan itu jatuhnya karena tidak mau berinovasi, jadinya stuck di situ-situ aja. Jadi nggak ada niat untuk kayak nabung gitu. Ya itu salah satunya. Nabung itu kan banyak ya. Polanya nggak harus di bank juga. Orang mau simpen, ada yang nyimpennya pas. Dia nggak nabung di bank misalkan. Ada uang misalnya satu orang punya tabungan sampai miliaran. Ada orang yang memang tidak punya simpanan sampai miliaran, tapi punya emasnya banyak banget, 24 gram, dia invest segala macam, sama setara bisa jadi 1M nilainya. Ada orang yang beli tanah, investasi kan banyak bentuknya ya. Balik lagi kalian maunya ke arah mana, gitu. Makanya kita kalau misalnya dana nasabah datang, kita selalu tanyakan kebutuhannya seperti apa. Kita nggak bisa langsung, Pak ini tempatnya di sini, atau Pak ikutan asuransi ini, Pak ada investasi, nggak bisa. Jadi nggak langsung rekomendasi ya, tapi ditanya dulu. Kita tanya dulu, lebih enak kita selalu tanya kebutuhannya apa. Jadi apa yang cocok dan apa yang kita punya itu yang kita akan tawarkan. Itu lebih bagus kalau menurut saya. Dibanding kalau misalnya saya langsung tawarkan produk A, ya misalnya gini, kalian lapar, saya tawarin ini minuman. Kak ini ada minumannya enak banget, kalian mau beli ya? Uang kalian pas? Belum tentu. Gitu, orang kalian lapar, uangnya mau pas, misalnya punya uang 20.000. Kalau kalian beli minum 10.000 nggak cukup buat makan. Itu simulasinya gitu. Jadi ya menurut saya karena anak-anak muda ini masih lebih nyaman dengan apa adanya gitu. Sekarang kayak gini, udah gini aja. Kak, kan sekarang lagi masa pandemi ya. Kalau misalnya di sini kebanyakan mereka lebih milih investasi nggak, atau emang nabung aja? Kalau misalnya di pandemi sih otomatis awal-awal tahun pertama, kita kan udah tahun kedua mau 3 ini ya kan. Kalau di tahun pertama otomatis orang banyak tarik dana. Satu tahun itu pasti orang tarik dana. Usaha nggak jalan, mau muter modal dari mana supaya usaha jalan, otomatis saving mereka dipakai gitu kan. Tapi udah jalan tahun kedua, jalan lewat, pola sudah stabil. PPKM juga udah, dulu belum PPKM, PSBB, gimana PSBB gitu. Posisi usaha sudah mulai normal. Jadi polanya sekarang nasabah sudah mulai lagi berinvestasi, sudah mulai nyimpan dana lagi karena perputaran modal mereka dari usahanya sudah mulai berjalan kembali gitu. Kalau misalnya dari sisi nasabah sih rata-rata seperti itu. Saya rasa semua hampir sama, di awal-awal pasti begitu. Tapi kalau dibandingkan
bandingannya itu perbedaannya dari sebelum sama sesudah pandemi ada perbedaannya nggak? Kalau signifikan dalam artian kalau misalnya sampai apa ya, di kita tuh kayak ada bahasa kayak misalnya rush money, orang narik uang gila-gilaan, enggak juga. Tapi kalau misalnya secara bisnisnya perusahaan pasti ngaruh. Satu, biaya pasti keluar banyak. Kita harus beli sanitizer, kita harus beli desinfektan gitu kan, kita beli wastafel, kita beli dan lain sebagainya. Sementara nasabah banyak mulai tarik dana. Tapi ya otomatis itu pun nasabah pun tetap butuh dana saving karena unpredictable. Kalau mereka langsung pakai semua dananya, tiba-tiba bisnisnya tidak jalan, mereka tidak saving. Cuman intinya memang di masa awal itu, transisi awal yang memang sangat-sangat berpengaruh gitu. Orang tidak berani untuk berinvestasi jangka panjang. Orang lebih berani berinvestasi jangka pendek yang bisa sewaktu-waktu ditarik gitu, karena kan kondisi kayak ini nggak tahu, tiba-tiba mereka usaha nggak jalan butuh uang, kalau dikasih investasi jangka panjang belum bisa ditarik. Ya lebih ke situ sih. Terus menurut kakak apa yang mau disampaikan untuk para investor muda? Ya kalau misalnya menurut saya intinya jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Yang kedua harus punya tujuan. Karena pada saat punya tujuan kita akan mulai menyusun step-step apa untuk melakukan sesuatu yang bisa sampai ke tujuan tersebut gitu. Karena ya rata-rata kan anak-anak muda, saya juga dulu di usia teman-teman punya mau tapi actionnya nggak ada. Iya. Terus Jadi mau cuma plan aja. iya cuma plan aja. Udah gitu kadang dibatasin sama ketakutan. Kadang kalau misalnya ada yang ngomong orang kuliah sambil kerja, gue mau nggak kuliah sambil kerja karena takut kebagi fokusnya, takut nggak bisa handle, waktunya nggak cukup, capek dan lain sebagainya. Buktinya kita lihat banyak teman-teman kita yang kerja sampai kuliah, pas udah kuliah kok nggak langsung naik kerja, capek lah, baru beres kuliah, baru beres susun skripsi, istirahat dulu sebulan 2-3 bulan. Di saat itu perusahaan sudah mulai tidak banyak membuka lagi, akhirnya kita juga susah cari kerjaan. Karena ya rata-rata kemauannya, mimpinya besar, tapi kemauan untuk mewujudkannya kecil. Atau balik lagi sudah banyak dibatasi dengan hal-hal negatif gitu. Mau nyoba ini, tapi ini mau begini. Kayak misalnya mau ngelamar kerja, misalnya saya mau ngelamar di Jakarta, tapi naik kereta capek. Jadi semuanya udah dibatasi sama hal negatif gitu. Sampai akhirnya cuma duduk doang berarti di situ. Cuma tiduran doang di situ. Cuma stuck di situ. Jadi ya memang karena rata-rata tuh anak-anak muda itu pengennya instan sih. Iya. Pengennya langsung tanpa berproses gitu. Iya, betul. Itu sih kak, itu aja yang mau ditanyain. Ya, kalau gitu. Oke. Makasih ya kak waktunya. Terima kasih. Baik, setelah mewawancarai Bapak Anto, salah satu staf karyawan dari Bank Sinarmas, sekarang kita bisa memulai sesi diskusinya. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata di era pandemi ini masyarakat lebih cenderung menggunakan investasi jangka pendek dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Nah, berarti kan tadi yang lu bilang kan dari Bapak Anto itu bilang masyarakat sekarang lebih milih investasi jangka pendek ya daripada jangka panjang. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa masyarakat milih itu dan apa aja sih isi dari investasi jangka panjang? Ada berupa apa? Mungkin reksadana atau apa? Jangka panjang juga apa aja isinya? Nah, kenapa masyarakat lebih cenderung menggunakan investasi jangka pendek? Hal ini karena masyarakat cenderung takut untuk mengambil risiko dan juga karena kurangnya pengalaman dan wawasan dari masyarakat itu sendiri. Investasi jangka pendek itu bisa berupa deposito, reksadana, surat utang jangka pendek, dan juga obligasi. Sedangkan untuk investasi jangka panjang berupa emas, properti, saham, reksadana saham, dan campuran. Setelah mendengar penjelasan dari Saudari Rika, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan investasi jangka pendek.
yaitu menetapkan waktu dalam investasi jangka waktu yang berkisar 1-12 bulan. Besar kemungkinannya menawarkan tingkat keuntungan yang lebih cepat. Selanjutnya, menawarkan fleksibel. Ini mengacu mempermudah investor untuk mencairkan aset investasi menjadi uang tunai. Investasi jangka pendek juga bisa digunakan sebagai untuk dana darurat. Selain kelebihannya, investasi jangka pendek juga memiliki kekurangan. Yang pertama, investasi jangka pendek butuh perhatian khusus. Kemudian nilainya menjadi kekurangan dari investasi itu sendiri. Waktunya yang singkat membuat nilai aset yang ini tuh mempunyai pengaruh yang cukup besar gitu dalam memperkuat atau memperlemah kondisi finansial. Berarti Cak, yang tadi berarti kalau investasi jangka pendek itu fleksibel ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil uangnya ketika kita butuh bisa. Iya, Karena jadi dana darurat juga berarti ya. Yap. Mau berarti gitu. Berarti di sini saya akan menjelaskan juga tentang kelebihan dan kekurangan dari investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu kelebihannya kita jadi buat harta untuk masa depan gitu. Jadi ketika kita sering berjalannya waktu tuh kita bakal ada kekayaan terlebih dari investasi yang kita punya. Contohnya tuh kayak kita investasi tanah. Investasi tanah kan sering berjalannya waktu lama-lama akan nilai keuntungannya ada ya dibandingkan kita dengan beli mobil. Kan kalau beli mobil tuh kayak kita beli mobil tahun ini tahun besok kan bisa turun harganya, kayak beli motor, kayak beli apa. HP juga. Iya, dibandingkan kalau beli tanah kan enak ya. Kita beli tanah tuh lama-lama kan nilai rupiah bakal lebih mahal kan tanah. Peluangnya juga lebih besar. Jadi itu kita ada keuntungan buat masa depan gitu. Berarti sangat merekomendasi Iya. karena hal-hal yang mungkin yang Ya, besarnya, banyak sih kan, banyak juga ada di investasi jangka panjang, ada banyak juga jenisnya. Tapi salah satunya ya contoh yang paling terdekat yang ini properti. Tapi kekurangannya itu dia nggak fleksibel, nggak kayak investasi jangka pendek. Nah kalau jangka pendek mah fleksibel ya, bisa jadi dana darurat juga. Tapi kalau investasi jangka panjang nggak bisa tuh. Nah, dari penjelasan narasumber kita nih tentang tabungan dan investasi, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa perbedaan tabungan dan investasi itu? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi tabungan dan investasi itu sebenarnya hampir sama, hanya tabungan itu diperuntukkan untuk menyimpan uang saja, tidak mendapatkan nilai keuntungan, sedangkan investasi itu mendapatkan nilai keuntungan. Oh, berarti kalau investasi tuh kita naruh uang nanti dapat untung Nah, gitu. Kalau nabung cuma nabung nyimpan uang saja, ya. ngumpul-ngumpulin duit doang ya berarti ya. tapi nggak harus gede kan nilainya. Enggak. Kalau Kalau buat mulai nilai investasi gitu. Mungkin tergantung dari nanti kita apa mau ya. untungnya gimana juga. Jadi kan semakin besar modal yang kita taruh kan semakin untungnya semakin gede gitu mungkin. Mungkin cukup sekian aja dari kami. Kalau ada pertuturan kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat dan menambah wawasan. Bagi kalian yang punya informasi yang lebih detail atau yang lebih luas lagi, bisa sharing di kolom komentar gitu, kita nanti bisa diskusiin. Teman-teman juga jangan lupa buat like, subscribe, dan jangan lupa juga tuh buat komen ketika emang dari kita semua ada tutur kata yang salah dan Masih ada kurang-kurangnya juga. ada yang keliru gitu. Itu bisa kita jadi bahan diskusi juga di kolom komentar. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bisa, sama-sama biar tahu. Jadi sama-sama belajar aja lah. Ya. Kayaknya itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Bye.